Nah, baik, ini perbedaannya ya teman-teman. Ini yang putih bersih dan ini kuning tuh kelihatan banget tuh. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di 22 channel yang membahas tentang seputar perawatan burung. Nah, di sini saya akan membahas tentang kontroversi truk cukan yang pantat putih. Ada yang bilang itu pantat putih dari segi makanan gitu ya teman-teman. Ada juga yang bawaan dari alam, ada juga yang dilihat dari usianya. Cuma sebelum kita membahas tentang kontroversi burung terucukan yang pantat putih ini, saya akan kasih tahu dulu kelebihan dan kekurangan terucukan pantat putih yang saya tahu, yang telah saya rawat nih teman-teman. Jadi yang di sangkar kotak itu terucukan yang pantat putih ya teman-teman. Nanti saya tangkap, saya kasih tahu perbedaan terucukan pantat putih dan terucukan yang pantat kuning. Dan untuk yang pertama, kelebihan dari terucukan pantat putih ini kalau dilihat dari fisiknya itu lebih besar ya teman-teman daripada terucukan yang pantat kuning. Mungkin ada juga yang pantat kuning itu postur badannya itu lebih besar, kayak seperti terucukan kebo, mungkin posturnya lebih besar ya teman-teman. Cuman yang saya punya di sini itu terucukan yang pantat putih itu lebih besar daripada terucukan yang biasa. Terus untuk bulunya itu lebih halus teman-teman dibandingkan dengan terucukan yang pantat kuning. Bulunya itu lebih halus yang pantat putih. Ini dua-duanya sama-sama jantan nih teman-teman. Cuman yang pantat putih itu lagi dorong ekor, jadi kelihatannya agak pendek ya teman-teman. Dan untuk kelebihan yang kedua, itu suaranya itu lebih ngebas dan empuk teman-teman. Lebih enak didengar gitu ya, terucukan yang pantat putih. Terus yang ketiga, itu ropelannya lebih panjang teman-teman dibandingkan yang terucukan pantat kuning. Yang pantat putih itu ropelannya lebih panjang. Terus variasinya itu lebih banyak teman-teman, terucukan pantat putih ini. Dan yang keempat itu burungnya mudah gacor. Jadi saya juga dapat itu lama burung itu langsung ropel, langsung bunyi teman-teman. Dan yang kelima, burungnya itu latah. Kalau dengar cerucuk lain itu bunyi, yang pantat putih ini langsung ngikutin bunyi teman-teman. Tapi saya belum nangkep videonya nih teman-teman ketika lagi bunyi, soalnya masih takut-takutan sama tripod sama kamera. Kalau dia digantung, diemin, itu bunyi-bunyi teman-teman, pada bunyi, pada ngeropel gitu ya. Terus yang keenam, itu dari volumenya juga kencang teman-teman. Terucukan pantat putih ini punya volume yang lebih kencang dibandingkan terucukan yang pantat kuning. Itu keistimewaan dari terucukan pantat putih. Dan sebenarnya terucukan pantat putih ini juga punya kekurangan juga teman-teman. Antara lain seperti burungnya itu susah jinak, burungnya itu gerabak teman-teman, gesit.
Saya udah rawat lama aja burung masih kayak gitu, masih takutan. Mungkin di habitatnya burung tersukan pantat putih itu di hutan kali ya teman-teman, yang konotabene itu nggak pernah melihat orang ataupun nggak pernah melihat kendaraan. Jadi burung itu giras. Kekurangan yang kedua, burungnya itu mudah overbirahi teman-teman. Jadi kayak saya aja untuk perawatannya itu saya mandikannya itu malam. Burung rajin setelah mandi dia bunyi-bunyi apa segala macam gitu teman-teman. Dan yang kekurangan yang ketiga itu kurang faktor. Ketika lagi dijajarin begini itu nggak mau bunyi teman-teman. Kalau pas lagi penjemuran gitu ya, kan saya ada punya beberapa burung tersukan tuh, kalau saya penjemuran kan saya rendeng barengan. Kalau yang lain kan pada bunyi, pada saut-sautan gitu ya. Nah kalau yang tersukan pantat putih ini nggak mau bunyi teman-teman. Dia itu diem, asik dengan penjemurannya. Nah, yang kita mau bahas di sini tentang kontroversi terucukan pantat putih nih teman-teman. Jadi banyak yang bilang terucukan pantat putih itu dari hasil alam, dan ada yang bilang juga karena segi makan, pola makannya gitu ya. Ada juga yang bilang itu karena faktor usia gitu teman-teman. Nah kebetulan yang saya dapat ini burung masih muda dan pantatnya itu benar-benar putih bersih. Kadang kan ada yang kuning nanti lama-lama jadi putih gitu ya. Kalau saya dari muda ini, saya juga beli dari orang ya teman-teman, dari online gitu, ada yang jual tusukan pantat putih dan dia bilang emang burung dari ombyokan, tapi waktu dia beli itu masih muda, masih ada perengannya gitu kan. Dan itu real, dari muda pun pantatnya itu sudah putih teman-teman, enggak kuning memudar gitu, enggak, real itu putih. Memang nanti saya kasih lihat ya teman-teman burungnya itu seperti apa. Emang real putih bersih teman-teman, kayak kapas, nggak ada kuning-kuning sedikit pun tuh, nggak ada, putih bersih. Nah kalau menurut teman-teman itu karena segi faktor makanan, kira-kira makanan apa yang bisa bikin burung cucukan kita itu jadi pantat putih? Kalau teman-teman ada yang tahu, tulis di kolom komentar ya teman-teman. Nanti saya bakal praktekkan juga. Saya pengen tahu juga gitu teman-teman, buat pembelajaran saya juga. Tulis di kolom komentar, nanti saya bakal terapin ke salah satu burung cucukan saya. Dan kalau memang ada yang punya cucukan yang pantat putih itu karena usianya sudah tua, teman-teman bisa tulis di kolom komentar juga. Nanti bisa kirimin video ke saya, mungkin dari, kalau ada video dari mudanya seperti apa dan tuanya seperti apa, proses mutasinya itu seperti apa dari pantat kuning ke pantat putih teman-teman. Kalau menurut saya pribadi, terucukan pantat putih itu emang hasil dari alam teman-teman. Emang ada terucukan pantat putih, malah mungkin sekarang sudah susah untuk dijumpai ya teman-teman, terucukan yang pantat putih ini. Makanya jarang ada di ombyokan-ombyokan burung terucukan pantat putih ini. Saya aja nyarinya agak lama teman-teman untuk dapetin burung terucukan yang pantat putih seperti ini. Baik, saya akan perlihatkan dulu ya teman-teman burungnya itu seperti apa ya. Saya tangkap dulu burungnya ya teman-teman. Saya bakal kasih unjuk ke teman-teman perbedaan antara burung terucukan pantat putih dan terucukan yang pantat kuning.
Nah, baik, ini perbedaannya ya teman-teman. Ini yang putih bersih dan ini kuning tuh kelihatan banget tuh. Nah, kelihatan ya teman-teman ya perbedaannya ya. Ini untuk segi mukanya tuh. Warnanya lebih hitam dan apa ya? Dari segi paruhnya itu lebih pendek teman-teman dibanding ini tuh. Panjang banget, ini pendek, cuma sama-sama besar. Sama-sama lurus tuh. Kepala lebih mapak. Itu perbedaannya nih teman-teman. Kelihatan ya, jauh banget. Yang ini bersih.